Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicip Ian Nurul Yakin dari kelas B21. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang transformasi dan dialektika asesmen PAI tahun 2021 sampai 2026. Di mana pada poin kali ini membahas tentang analisis komprehensif mengenai perkembangan asesmen dalam pendidikan agama Islam. Fokus kajian ini adalah bagaimana pendekatan tradisional dalam penilaian PAI berdialog dengan inovasi digital yang terus berkembang dalam kurikulum pendidikan. Periode 2021 sampai 2026 menjadi fase penting transformasi di mana sistem asesmen tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga integrasi nilai, karakter, serta pemanfaatan teknologi sebagai instrumen evaluasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pada slide yang kedua, menggambarkan lanskap transisi paradigmatik asesmen dalam pendidikan pada kurikulum 2013. Asesmen berorientasi pada assessment of learning, yaitu penilaian yang berfungsi sebagai instrumen penghakiman terhadap hasil belajar siswa. Fokusnya lebih pada capaian akhir dan pengukuran kognitif. Seiring perubahan kebijakan, paradigma tersebut bergeser menuju kurikulum merdeka, yang menekankan assessment for learning dan assessment as learning. Nah, di sini assessment tidak lagi sekedar alat evaluasi, tetapi menjadi kompas yang memandu proses pertumbuhan intelektual dan spiritual peserta didik. Panah transisi pada slide ini, menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan hanya administratif, melainkan transformasi mendasar dalam cara memaknai penilaian dan mengukur hasil menjadi pendamping proses belajar. Kemudian, pada slide selanjutnya, menegaskan konsep manifestasi al-takdir atau evaluasi PAI yang holistik. Dalam perspektif ini, evaluasi PAI tidak hanya menilai capaian akademik, tetapi merupakan al-takdir, yakni penafsiran menyeluruh terhadap respon dan kualitas diri peserta didik dalam kehidupan. Evaluasi dilakukan secara utuh melalui tiga ranah utama. Yang pertama kognitif atau thinking, yang mencakup pemahaman ayat hingga kemampuan merefleksikan etika sosial. Yang kedua afektif atau feeling atau juga values, yaitu internalisasi nilai dan pembentukan karakter berbasis ajaran agama. Dan yang ketiga psikomotorik atau action atau ritual, berupa keterampilan menjalankan ibadah dan praktik keagamaan secara tepat. Nah, dari ketiga aspek ini saling terintegrasi, menegaskan bahwa asesmen PAI idealnya tidak parsial, melainkan menyentuh dimensi berpikir, merasakan, dan bertindak secara seimbang. Kemudian pada slide selanjutnya menjelaskan tentang dua sudut pandang dalam penentuan arah PAI. Nah, bisa dilihat. Yang pertama dari perspektif tradisional yang diambil dari pemikiran Al-Ghazali. Pendekatan ini menitik beratkan pada pembentukan akhlak yang mulia dan penghilangan perilaku buruk. Filosofi utama dari perspektif ini adalah bahwasanya pengetahuan adalah pendukung utama, namun moralitas tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memperoleh ridho Allah. Kemudian yang kedua, perspektif modern atau model CIP atau CIPP. Pendekatan ini lebih menekankan evaluasi sistematik terhadap kurikulum meliputi aspek konteks, input, proses, dan hasil produk.
Filosofi dari pendekatan ini adalah pencapaian kompetisi, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Tujuan akhirnya adalah menyiapkan peserta didik agar siap bermasyarakat secara global. Kemudian slide yang kelima, di mana poin ini menjelaskannya. Bisa kita lihat gambar arsitektur asesmen tradisional di dalam pesantren yang mencakup beberapa metode utama. Ada 3. Yang pertama sorogan, kedua bandogan, dan yang ketiga simaan. Yang pertama metode sorogan, yang mana pada metode ini mengedepankan interaksi privat antara guru dan santri yang berfungsi sebagai bentuk diagnosis adaptif dan pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Kemudian yang kedua metode bandongan, menampilkan pembelajaran secara kolektif, di mana kehadiran kiai sebagai figur teladan membantu membangun nilai ketekunan dan moral melalui observasi dan pemodelan. Kemudian yang ketiga ada metode simaan, yang mana pada metode ini menitik beratkan pada ujian hafalan Al-Quran secara publik, yang tidak hanya melatih mental dan konsentrasi, tetapi juga memperkuat dukungan sosial antara santri secara keseluruhan. Dan akhirnya, ketiga metode ini menunjukkan warisan keberlanjutan budaya pendidikan pesantren yang menekankan aspek keagamaan, moral, dan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ian yang telah mempresentasikan materi dari halaman 1 sampai halaman 5. Sini, perkenalkan nama saya Wasep. Saya dari kelas B21 kelompok 7 akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Ian. Saya di sini akan melanjutkan materi di halaman 6 sampai halaman 9. Baik, langsung saja. Revolusi digital atau yang berkaitan yang sering kita dengar atau sering kita gunakan setiap hari ya, yang kita familiar, yaitu berkaitan dengan AI ya, yang sekarang familiar, itu dapat memecahkan batasan waktu, yang mana digitalisasi ini bukan mengganti guru, melainkan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan personalisasi. Itu tergantung penggunaan kitanya ya. Ada pun beberapa teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan, diantaranya itu tentang machine learning atau pembelajaran mesin, yang mana mesin itu dapat belajar sendiri atau kita yang memberikan sebuah acuan untuk sebuah mesin itu dapat melakukan tugasnya gitu. Untuk apa? Untuk identifikasi otomatis, misal kebutuhan siswa untuk menyajikan evaluasi adaptif dan hal-hal lain yang sifatnya repetitif itu dapat dilakukan oleh yang namanya machine learning. Itu kita dapat mengefisiensikan tugas-tugas yang repetitif itu menggunakan digitalisasi gitu. Yang kedua ada itu Natural Language Processing atau NLP ya, yang mana itu bisa digunakan untuk otomatisasi penilaian objektif dan umpan balik esai yang relatif cepat dan mendalam. Nah, ada juga yang namanya AI Voice Recognition untuk koreksi pelafalan, yang mana ini sangat berguna untuk koreksi pelafalan ilmu tajwid seperti itu. Yang mana kan kalau misalkan kita satu persatu ya, kalau di sekolah itu waktunya terbatas, maka kalau misalkan adanya teknologi itu siswa bisa belajar mandiri, bisa menggunakan teknologi untuk mengoreksinya, tapi dengan catatan dalam pengawasan guru seperti itu. Selanjutnya itu tentang peta inovasi alat asesmen digital, yang mana ada beberapa di sini ya yang mungkin kita familiar, yang sering kita gunakan, yaitu seperti gamifikasi. Aplikasinya ada yaitu Quizzes, Kahoot, terus
masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi gamifikasi yang interaktif dan menarik yang kita bisa gunakan untuk kuis ya, yang sifatnya menyenangkan bagi anak-anak. Nah, karena kuis tersebut itu sifatnya real time yang secara dramatis meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa gitu. Terus ada juga LMS atau Learning Management System seperti berbasis web ya, yang mungkin seperti kita di PJJ PAI di UIN ini kita menggunakan LMS UIN untuk pembelajaran gitu. Ada juga yang namanya aplikasi berbasis Moodle, Google Classroom, itu juga termasuk LMS untuk pengelolaan pembelajaran secara digital, yang mana ini sangat efektif dan efisien ya untuk administrasi dan pemantauan progres pembelajaran jangka panjang gitu. Terus ada yang berkaitan dengan biometrik dan voice recognition, itu tadi aplikasinya itu Koro ya untuk koreksi tajwid otomatis ya, dengan akurasi yang cukup tinggi gitu. Selanjutnya itu tentang implementasi terstruktur dalam kurikulum Merdeka. Di antaranya ada asesmen diagnostik, yaitu memetakan kesiapan awal, minat, dan profil psikologis siswa sebelum belajar. Terus ada yang namanya asesmen formatif, evaluasi berkelanjutan seperti kuis, observasi, akhlak, dan refleksi untuk umpan balik instan pendorong motivasi. Dan juga asesmen sumatif, merekam pencapaian melalui tugas proyek misalnya seperti itu. Selanjutnya slide yang saya bacakan yang terakhir itu tentang praktik pemetaan siswa. Nah, ini ada asesmen diagnostik, contohnya untuk SD misalkan seperti itu, memahami kemampuan akidah sekaligus kesejahteraan psikologis siswa, contoh misalkan kelas 1 sampai kelas 2. Ada kategori kognitif, misalkan pemahaman agama, dasarnya misalkan sebutkan rukun Islam yang pertama, ini untuk mengukur akidah dasar. Nah, di aplikasi misalkan aplikasinya misalkan apa yang kamu lakukan sebelum makan, ini pertanyaannya. Ini untuk apa? Untuk mengukur adab harian, apakah siswa itu dapat menjawab pertanyaan tersebut dan dapat menjelaskannya, seperti itu. Yang kedua misalkan untuk kategori kognitif, yaitu kesejahteraan siswa, misalkan emosi, terkait emosi, bagaimana perasaanmu saat bertemu teman baru di kelas. Nah, terus untuk dukungan, apakah ayah atau ibu membantu belajar di rumah. Nah, ini untuk kategori non kognitif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Rosnianti dari halaman 10 dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosnianti dari kelas B21 yang tergabung dalam kelompok 7 akan melanjutkan presentasi yakni yang berjudul Transformasi dan Dialektika Asesmen PAI, Analisis Komprehensif, Perspektif Tradisional, dan Inovasi Digital dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam, yang mana saya akan membacakan dari slide 10 dan seterusnya. Baik, slide yang ke-10 yaitu tentang P5 membawa filosofi Al-Ghazali ke ruang kelas modern. P5 menjadi wadah utama internalisasi nilai toleransi dan moderasi beragama dalam PAI. Asesmen P5 tidak menggunakan tes tulis, menggunakan rubrik observasi untuk memantau perubahan karakter dan sikap sosial secara nyata. Kemudian slide yang 11, dialektika efektivitas, sinergi dua dunia. Kekuatan tradisional yaitu interaksi batiniah dan spiritualitas, pembentukan karakter atau akhlak, dan aksesibilitas universal dan biaya rendah. Kemudian kekuatan digital,
meliputi keterlibatan visual untuk generasi alfa, kemudian pengembangan berpikir kritis dan efisiensi dan interaktivitas tinggi. Slide yang ke-12, tantangan transformasi di era disrupsi. Tantangan 1, yaitu literasi digital guru. Kesenjangan kemampuan guru PAI dalam mengadopsi teknologi yang relevan bagi generasi alfa. Kemudian tantangan yang kedua, kesenjangan infrastruktur, akses internet dan perangkat yang belum merata, khususnya di daerah terpencil atau blind spots. Kemudian yang ketiga, tantangan etika dan bias algoritma, risiko privasi data siswa dan potensi hilangnya ruh pendidikan agama jika terlalu bergantung pada AI. Yang terakhir yaitu slide yang ke-13, kesimpulan. Ruh pendidikan yang tak tergantikan. Penerapan AI dan teknologi evaluasi telah mencapai tingkat akurasi tinggi. Namun, efisiensi ini hanyalah alat atau enabler. Peran sentral guru PAI sebagai murabi atau pembimbing spiritual yang mentransfer menilai melalui keteladanan tidak akan pernah bisa diotomatisasi oleh algoritma. Menyinergikan kecanggihan teknologi dengan kedalaman spiritualitas klasik adalah masa depan asesmen PAI di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.